Ja'far Abi Thalib itu pernah sampai kepada kerajaan Kalingga di Jawa. Ali bin Abi Thalib dalam catatan Pasundan itu sudah menginjak kakinya di Garut. Jadi Ali pernah sampai ke Garut. Berarti Ali bin Abi Thalib pernah sampai kepada Jawa Barat. Kalau Ja'far bin Abi Thalib sudah sampai ke Jawa, kerajaan Kalingga, berarti Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ada sahabat Waqqas, itu sudah menginjak kakinya ke Palembang. Salman Al-Farisi itu dalam catatan sejarah pernah sampai kepada Aceh, daerah Singklik. Coba apa yang kami muliakan. Belum kita baca lagi Sa'ad bin Abu Waqqas, itu sudah sampai ke Cina. Maka di Cina, Bapak Ibu yang kami muliakan, di Beijing itu terdapat 2 makam sahabat juga di sana. Karena kita di bulan Maulid Rabiul Awal, saya akan bercerita tentang atau berkisah tentang bagaimana sahabat yang selama ini banyak orang memahami sahabat itu hidup di Jazirah Arab. Hakikatnya sahabat Nabi itu sudah sampai ke Nusantara. Maka kalau kita mengatakan masa sahabat, maka masa sahabat itu bukan saja di Jazirah Arab, bukan saja di Makkah, bukan saja di Madinah, di Kufah, di Basrah, atau di Irak, atau Yaman, atau Damaskus, atau Mesir sekitarnya. Tapi masa sahabat itu ada di Nusantara. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan khairul qurun qarni sumayalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa sesudahnya, dan masa sesudahnya. Ada 3 masa dikatakan Rasulullah. Pertama, qarni itu adalah masa Rasulullah hidup. Berarti masa Rasulullah hidup ini sampai tahun 11 Hijriah. Kemudian sumayalunahu, yaitu masa sesudahnya. Masa sesudahnya adalah masa sahabat. Masa sahabat ini semenjak Rasulullah meninggal dunia sampai meninggalnya sahabat terakhir Abu Tufail tahun 100 Hijriah. Ada yang mengatakan 101, ada yang mengatakan 102, ada mengatakan 103. Kita ambil aja 100 Hijriah. Berarti masa sahabat ini 90 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Baru masa ketiga, sumayalunahu kata Rasulullah, yaitu masa tabi'in. Masa tabi'in adalah masa setelah sahabat meninggal dunia dari tahun 100 Hijriah itu sampai tahun 250 Hijriah. Itu lebih kurang 150 tahun setelah sahabat terakhir meninggal dunia. Ketika masa ini disebut oleh Rasulullah khairul qurun, sebaik-baik masa. Dan sebaik-baik masa ini Rasulullah sudah jelaskan. Kalau masa Rasulullah hidup itu sudah jelas, itu masa nubuwah. Masa sahabat kenapa dikatakan sebaik masa oleh Rasulullah? Karena orang-orang yang dikategorikan disebut dengan sahabat tersebut masih berjumpa dengan Rasulullah. Mereka berjumpa dengan sumber asli dari ajaran Islam, dengan orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, orang yang diperintahkan kepadanya solat, puasa, zakat, dan ibadah yang lain. Mereka berjumpa. Dan cahaya dari nubuah Nabi Muhammad itu masih merasuk dalam hati mereka. Dan mereka termasuk juga orang-orang yang disebut dengan kullu sahabati adul. Di dalam ilmu hadis ada disebut kullu sahabati adul. Semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu baik. Baru masa ketiga disebut masa tabi'in. Masa tabi'in adalah orang-orang yang pernah menjumpai Rasulullah.
Berarti mereka masih dapat sinar nubuah dari orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah suatu hari pernah di hadapan sahabat itu mengatakan, "Ya laitani laqitu ikhwani." Ya laitani laqitu ikhwani. Sungguh aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lantas sahabat mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, alasna ikhwanaka wa ashabaka." Lantas sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu dan sahabat-sahabatmu?" Bala Rasulullah, iya, kalian adalah sahabatku. Jadi sebenarnya dalam ungkapan yang lebih umum, Rasulullah hanya mengatakan, "Antum ashabi, laisa ikhwani." Gitu. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi bukan saudara-saudaraku. Dan waktu itu sahabat terheran, kami kan ada di hadapanmu, kau sebut sahabat. Saudaramu siapa yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Qaumun yaji'una min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni." Rasulullah mengatakan suatu kaum yang datang sesudah kalian beriman kepada aku, tapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Atau dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi imanakum wa yusaddiqunani sidqakum wa yansurunani nasrakum fa ya laitani laqitu ikhwani." Rasulullah dalam riwayat lain itu Rasulullah mengatakan, suatu kaum yang datang sesudah kalian, mereka beriman kepadaku seperti imannya kalian, mereka membenarkanku seperti kalian membenarkan aku, mereka memperjuangkan agamaku ini seperti kalian memperjuangkanku. Faya laitani laki ikhwani, sungguh aku rindu kepadanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita tengok hadis ini, sebenarnya Rasulullah telah membuat umatnya kepada dua kelompok. Kelompok pertama disebut ashab, atau kita tambah dengan Rasulullah, ashabu Rasulillah, sahabat Rasulullah. Kelompok kedua ikhwanu Rasulullah, saudara Rasulullah. Yang membedakan sahabat Rasulullah, orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya sekali. Sedangkan ikhwanu Rasulullah yaitu orang yang beriman kepada baginda Rasulullah, tapi mereka tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan mereka beriman kepada Rasulullah, imannya seperti iman orang yang pernah berjumpa Rasulullah, berarti iman sahabat. Mereka membenarkan Rasulullah seperti orang, yaitu sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Mereka memperjuangkan agama Islam ini seperti sahabat yang memperjuangkan Islam. Mereka ini dirindukan oleh Rasulullah. Sebenarnya kita ini masuk di dalamnya. Kita ini masuk dalam saudara-saudara Rasulullah. Tapi apa yang kami muliakan, saudara-saudara Rasulullah ini, maka yang paling utama dari saudara Rasulullah, yang pertama yang disebut tabi'in, karena mereka berjumlah sahabat. Karena di bawah tabi'in ditambah lagi tabi'in, itu generasi keempatnya, generasi keduanya. Jadi tabi'in generasi keduanya, ketiganya tabi'in, lanjutnya tabi'in. Kalau kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin bisa sampai 10 atau 15. Jadi tabi'in. Nah, kita masuk tuh. Tapi kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Tapi ketika kita berbicara antara sahabat dengan tabi'in, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka sebenarnya masa sahabat ini bukan saja
di Jazirah Arab. Mereka sudah diutus oleh Rasulullah keluar Jazirah Arab. Ketika Rasulullah mengutus 60 orang sahabat dengan menyampaikan risalah Islam, dan mereka sampai ke Nusantara, salah satunya ke Eropa, ke Afrika. Kemudian Rasulullah di zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sahabat Utsman bin Affan, mereka menyebarkan. Maka yang kami muliakan, ketika dijumpai makam sahabat di daerah Barus, Tapanuli Tengah, di situ ada teridentifikasi itu 2 sahabat kuburannya. Pertama yang kami muliakan di makam Makhligai, di situ ada namanya sahabat Rukunuddin, dan dia meninggal dunia tahun 48 Hijriah, dan itu ada tertulis di batu nisannya 48 Hijriah, berarti 38 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia, dia masih ada di Barus. Kalau boleh dikatakan, dia masih ada di Pulau Sumatera. Kemudian di makam Makhligai itu tampak lagi siapa-siapa saja yang pernah murid-muridnya. Ditulis itu ada 5 muridnya. Maka sebenarnya Pak Ibu, kalau sahabat Rukunuddin tahun 48 Hijriah baru meninggal, ketika dilihat lagi, berjumpa lagi, ada jumpa lagi sebuah makam sahabat, yaitu di makam Papan Tinggi. Papan Tinggi ini Bapak Ibu yang kami muliakan, itu ciri khasnya naik ke atas bukit itu 1000 tangga. Yang belum pernah boleh coba ke sana. 1000 tangga Pak, tapi insya Allah tidak akan capek kalau sampai di atas. Kalau sampai di atas tidak capek, tapi kalau belum sampai ke atas capek. 1000 tangga. Ketika sampai di atas ada makam sahabat namanya Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Jadi kalau dalam kategorikan Mahmud anaknya Abdurrahman, anaknya Mu'az bin Jabal, berarti ini cucu sahabat Mu'az bin Jabal. Tapi cucu sahabat Mu'az bin Jabal masih jumpa Rasulullah. Kenapa? Mu'az bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yaman memungut zakat sebagai petugas Rasulullah, Mu'az itu baru berumur 19 tahun, masih muda. Boleh katakan sekarang tamat SMA baru, atau kuliah baru semester 1, semester tahun pertama. Umur 19 tahun sudah diutus Rasulullah ke Yaman. Maka terkenallah sahabat dengan hadis-hadis Mu'az bin Jabal itu, dengan apa kamu, dengan kitabullah, dengan apa, sampai saya berijtihad. Jadi Mu'az ini menikah dengan salah satu orang Yaman, kemudian dibawanya ke Makkah, ke Madinah, kemudian lahir anaknya salah satu Mahmud. Padahal ada satu lagi namanya Ali. Mahmud ini besar di Madinah, kemudian setelah besar, kemudian dia balik ke Yaman, ke kampung ibunya gitu. Di Yaman dia meneruskan perjalanan ke Nusantara. Maka salah satu dia meninggal di Barus. Karena apa? Misi dakwah. Dia meninggal tahun 43 Hijriah, lebih cepat daripada Rukunuddin. 43 Hijriah berarti 33 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia, dia masih ada di Sumatera. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, orang Sumatera ini yang berjumpa dengan sahabat Rukunuddin, yang berjumpa dengan sahabat Mahmud, mereka disebut tabi'in. Sekarang kan banyak orang mengatakan sahabat itu di Jazirah Arab, tabi'in itu orang-orang Arab. Tidak. Maka saya mencoba dalam sebuah riset penelitian saya, kalau ditengok tabi'in ini, karena kita masih ilmu hadis ini Bapak Ibu yang kami muliakan, tabi'in itu masih kita bawa ke Jazirah Arab, sehingga itulah yang disebut 15 generasi baru sampai kita. Tapi kalau kita bawa ke Barus, mungkin kita ini bukan 15 generasi, mungkin masih 10 generasi. Maka boleh jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kakek nenek kita, mungkin datuk kita, itu ada yang berjumpa dengan tabi'in.
Kalaupun mungkin dia bukan tabi'in, tapi berjumpa dengan tabi'in. Kalau dia berjumpa dengan tabi'in, berarti dia masih mendapatkan pada orang yang paling mulia, yang disebut dengan masa yang mulia. Karena Rasulullah mengatakan khairul qurun. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kalau begitu demikian, salah satu itu belum lagi dijumpakan dalam sejarah seperti Bapak Ibu yang kami muliakan, Ja'far Abi Thalib itu pernah sampai kepada kerajaan Kalingga di Jawa. Ali bin Abi Thalib dalam catatan Pasundan itu sudah menginjak kakinya di Garut. Jadi Ali pernah sampai ke Garut. Berarti Ali bin Abi Thalib pernah sampai kepada Jawa Barat. Kalau Ja'far bin Abi Thalib sudah sampai ke Jawa, kerajaan Kalingga, berarti Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ada sahabat Waqqas, itu sudah menginjak kakinya ke Palembang. Salman Al-Farisi itu dalam catatan sejarah pernah sampai kepada Aceh, daerah Singklik. Coba apa yang kami muliakan. Belum kita baca lagi Sa'ad bin Abu Waqqas, itu sudah sampai ke Cina. Maka di Cina Bapak Ibu yang kami muliakan, di Beijing itu terdapat 2 makam sahabat juga di sana. Dan alhamdulillah saya sudah sampai sana, sudah berziarah. Ada 2 makam sahabat sana. Kalau kita tengok dalam sejarah perdagangan internasional zaman dulu Bapak Ibu yang kami muliakan, itu mereka bukan berlayar begitu saja langsung ke Jawa, berlayar begitu sampai ke Cina, tapi mereka harus singgah dulu ke Barus. Karena Barus waktu itu adalah pusat perdagangan internasional dan tempat persimpangan, dan persimpangan tempat pemberhentian dan tempat untuk menambah bekal dalam perjalanan. Maka ketika mereka datang dari Yaman, datang dari Gujarat, datang dari Teluk, mereka akan sampai ke Barus dan mereka singgah di situ, tunggu pertukaran angin, mata angin. Maka kalau ada angin dari timur, tunggu akan dari barat. Maka ini masa tunggu ini bisa 2-3 bulan, 4 bulan. Dan di situ Bapak Ibu yang kami muliakan, masuklah Islam. Maka Barus itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam penelitian, dan itu sudah diakui dan sudah dibuat Bapak Ibu yang kami muliakan, Tugu titik nol peradaban Islam. Itu diresmikan Presiden Jokowi tahun 2017. Jadi kalau ada orang mengatakan titik 0 kilometer itu di Aceh. Tapi kalau titik 0 peradaban Islam itu di Barus. Maka dia akan membantah Bapak Ibu yang kami muliakan teori-teori Islam masuk ke Indonesia. Apa yang dibantahnya? Pertama, di teori Gujarat itu sudah terbantah. Bahwa tidak benar ada teori Gujarat, orang Gujarat datang. Atau teori yang di dalam sejarah Islam sering dikatakan teori Gujarat. Jadi orang Islam ini masuk karena orang Gujarat, itu kan? Teori kedua membantah teori Cina, orang Cina membawa Islam. Maka bantahan itu mengokohkan pendapat dari Buya Hamka bahwa Islam masuk ke Indonesia itu datang dari sahabat yang langsung datang ke Indonesia. Maka kalau secara utuh sahabat yang datang ke Nusantara. Maka kalau orang berbicara Barus Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti berbicara Islam. Oh, kata orang Barus itu kan daerah Tapanuli. Ya betul. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, Barus itu bahasanya bahasa Melayu. Katanya kan pakai marga. Ya marga di situ banyak tanjung. Tapi situ pada kalau kita telusuri dulu itu marga-margaan. Kenapa saya katakan marga-margaan? Bapak Ibu yang kami muliakan. Karena waktu penjajah Belanda mau menguasai Barus, tak dapat dia menguasai Barus. Berapa kali dia serang, tidak bisa. Karena Barus itu Bapak Ibu yang kami muliakan, di situ ada makam sahabat, makam tabi'in, makam tabi'in. Maka terkenal Barus itu adalah 44 aulia. Wah, kalau orang mengatakan 44 aulia. Belanda tidak sanggup untuk menghancurkan Barus sampai dia tidak bisa menguasai. Akhirnya Belanda boikot itu pelabuhan Barus, maka dipindahkan semua perdagangan ke arah Sibolga.
Padahal di Sibolga pun ada kampung Melayu. Maka kalau kita bicara Akbar Tanjung, orang Melayu itu. Kemudian oleh Belanda, karena dia ini memusuhi Islam, akhirnya Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika pelabuhan dipindah ke Barus, Barus ini kosong, sehingga perdagangan balik ke Barus. Orang Barus ini itu selalu terancam nyawanya. Maka kalau orang Belanda mengatakan kalau ada orang tanpa marga dibunuh, makanya akhir orang Barus ini pakai marga. Itu sampai sekarang sejarah Bapak Ibu yang kami. Karena mereka kalau ikut berdagang atau mereka pergi berjumpa dengan orang Belanda atau antek-antek Belanda, ditanya kamu siapa? Sebut namanya, tapi tak ada marga, dibunuh. Berarti datang dari Barus gitu. Akhirnya apa? Orang-orang Barus akhirnya pakai marga. Untuk apa? Menyelamatkan diri, jangan dibunuh. Jadi itu Bapak Ibu yang kami bersejarah. Maka ketika kita mengatakan sejarah ini, berarti sejarah peradaban Islam menjelaskan di Indonesia ini ada pengaruh dari para sahabat, ada pengaruh para tabi'in. Maka kalau kita telusuri lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pernah ke Ulakan, Pariaman, ada seorang ulama, kuburan ada di situ, namanya Syekh Burhanuddin. Padahal Bapak Ibu yang kami muliakan, yang namanya makam Syekh Burhanuddin itu minimal ada 3. Satu di Kuntu, Kampar Kiri. Satu di Rohul, di Kota Lama. Ada juga makam Syekh Burhanuddin. Kadang orang, yang benar mana? Kalau saya bukan yang benar mana? Semuanya benar sebenarnya. Karena Burhanuddin itu bukan nama orang, itu adalah gelar. Maka dulu kalau bahasa kita ada orang dididik dalam pesantren gitu kan. Waktu itu belum disebut dengan pesantren, mungkin dalam sebuah sekolah madrasah. Mereka didik di sebuah madrasah yang mendidiknya adalah dari tabi'in dan tabi'in. Mereka didik dan ilmunya bagus. Yang bagus ini dikasih gelar Burhanuddin. Maka disebarkanlah ke pelosok dunia. Maka ada suatu daerah masih memakai gelarnya. Ada daerah-daerah tidak pakai gelarnya. Dia mungkin pakai balik pada nama aslinya atau pakai nama Syekh, itu kan Kiai, kalau apa Buya gitu. Maka sebenarnya yang mendapatkan gelar Burhanuddin itu banyak, tapi bahannya berapa tempat. Mungkin di Kampar Kiri masih pakai gelar, di Kota Lama Rokan Hulu masih pakai, tapi mungkin bisa saja sudah sampai di Bangkinang, sampai Pekanbaru. Maka mereka tambah. Kenapa? Mereka adalah para mubalik, para dai yang mumpuni, dididik oleh para tabi'in. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ini kita lihat dalam sejarah Islam, berarti kita akan mengokohkan. Saya akan mengokohkan. Apa kita akan mengokohkan? Maka apabila terjadi kultur, ini persoalan kultur atau budaya, bisa saja ada sebuah amaliyah yang kita lakukan yang didasarkan kepada budaya, itu tidak pernah kita lihat di Arab. Maka ada nama istilah akulturasi. Akulturasi kultur yang dimasukkan nilai Islam. Maka kalau ada orang Bapak Ibu yang kami muliakan menentang, sebagai contoh saya katakan, kalau kita ini ada namanya tepung tawar, ada satu sisi disebut tepung tawar gitu. Orang mengatakan, oh tepung tawar ini kan budaya Hindu. Oh gitu. Coba tanya pada mereka, ini tepung tawar ada sekarang atau ada sebelumnya? Pasti kita mengatakan ada sebelumnya. Waktu kita kecil sudah ada tepung tawar kan? Berarti kalau ada sebelumnya, berarti sudah ada di zaman kakek kita. Kalau sudah ada zaman kakek kita, berarti tepung tawar ini sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Karena kakek kita kan berarti berkaitan Indonesia merdeka atau sebelum Indonesia merdeka. Kalau sebelum Indonesia merdeka, berarti zaman kesultanan sudah ada. Kalau sudah ada zaman kesultanan, berarti tepung tawar sebelum Islam masuk sudah ada. Gitu. Kalau ditarik sejarah ke atas. Tapi ketika sebelum Islam masuk datang, karena Indonesia ini atau Nusantara ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum Islam datang,
itu dulu kerajaan pertama adalah Sriwijaya. Kau datang mau Majapahit. Ketika sahabat datang dengan melalui perdagangan, akhlak, orang Indonesia masuk Islam. Maka kalau dibaca sejarah Islam di Barus itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kapal-kapal dagang dari dunia Arab yang beragama Islam, mereka itu singgah bukan langsung ke pinggir pantai Barus, tapi mereka ada sebuah pulau di depan Barus itu, namanya Pulau Mursala. Tapi sebenarnya dulu bukan Pulau Mursala, karena Mursala itu mursalah, risalah. Ada sebuah pulau, dan disitulah mereka mengikatkan kapal mereka. Dan pulau itu sebelum Bapak Ibu yang kami tidak ada air, tapi ketika sahabat datang situ, tiba-tiba muncul mata air, dan sampai sekarang masih ada. Muncul mata air tengah pulau itu, dan kemudian mengeluarkan air banyak. Sekarang kalau tengok dari jauh, seperti air apa? Air terjun jatuh ke laut. Ada air di situ, disitulah para sahabat mengikat kapalnya. Di situ mereka sholat dengan adanya air tadi. Setelah mereka isolat, orang datang dari Pulau Sumatera ini datang ke situ, nengok kok ada sholat. Akhirnya Pak, satu-satu mereka ada masuk Islam. Setelah banyak masuk Islam, baru mereka ke darat. Bapak yang kami muliakan. Jadi ketika sahabat ke darat, mereka berjumpa dengan budaya-budaya sebelumnya, budaya-budaya ada pengaruh Hindu dan Buddha. Apakah sahabat itu langsung mengatakan ini budaya bid'ah, diharam? Tidak ada. Sahabat tidak mengatakan ini haram, ini bid'ah nih. Tidak. Dia tidak menghancurkan demikian budaya. Tapi apa dia tengok? Oh ini Buddha, ini orang sudah Islam, ini budaya lamanya. Maka mereka masukkanlah nilai-nilai Islam di dalamnya. Maka timbullah disebut akulturasi. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, yang sudah dimasukkan nilai Islam itu bukan sekarang aja, berarti sahabat dan tabi'in dulu itu yang melakukan akulturasi. Kenapa zaman sekarang orang langsung mengharamkannya? Padahal sahabat dan tabi'in itu sebaik-baik masa. Maka kalau saya katakan tepung-tepung tawar itu sudah ada di zaman tabi'in itu, dan mereka membolehkan, dan mereka mengiyakan, dan melihat terjadi, dan mereka masukkan nilai Islam yang dulunya dengan doa-doa macam-macam, sekarang doa salawat, mendoakan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau itu landaskan, berarti ada suatu pembenaran dan kebenaran. Ini tidak dicari macam mubazir. Apa tidak zaman dulu para ulama tidak melak mubazir juga? Tidak juga, karena yang dilemparkan hanya segenggam beras coba. Kadang tidak sampai, sedikit cuma. Apakah mubazir? Kecuali satu guning. Satu guning beras itu dilemparkan. Itu ya baru mubazir. Ada bunga-bunganya katanya. Bunga-bunga itu Bapak Ibu yang kami muliakan, itu bunga yang harum dulunya. Sekarang tidak ada bunga harum. Akhirnya ambillah bunga-bunga pinggir jalan. Bunga kapas. Dulu lah bunga harum. Kenapa bunga harum dilemparkan? Karena itu mereka wangi-wangian gitu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi memberi wangi-wangian. Dulu wanginya ya bunga. Sekarang ini bunganya tidak ada wangi lagi. Bunga kapas atau bunga mau apa di pinggir jalan itu diambilnya. Tidak ada bau, tidak ada bunga, tidak ada bau. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau ada orang mengganti bunga itu dengan minyak wangi boleh juga, semprot gitu kan. Kalau untuk wangi. Jadi kalau kita tengok di sini Bapak Ibu yang kami mulia, berarti apa? Persoalan akulturasi itu sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Karena kita berbicara kepada orang terbaik dan masa terbaik. Maka itulah disebut dengan ada saja sebuah amaliyah tidak kita jumpai di masa Rasulullah, tapi kita jumpai di masa sahabat. Legal. Jadi masa sahabat ini jangan tengok aja Jazirah Arab, sudah sampai ke Nusantara. Kalau ada sebuah amaliyah tidak ada di masa Rasulullah, tidak dijumpai masa sahabat, tapi ada di masa tabi'in, legal, boleh dilakukan. Tapi tabi'in ini jangan ditengok Jazirah Arab saja, tengok juga tabi'in di Nusantara. Subhanallah.
Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang-kadang memandang Islam itu hanya sempit saja, Jazirah Arab, tapi tidak pernah bagaimana perjuangan para sahabat di Nusantara, bagaimana perjuangan tabi'in di Nusantara, dan mereka mengekalkan Islam karena mereka mengatakan al-Islamu sholih li kulli zaman wa makan. Islam itu diterapkan setiap masa dan setiap tempat. Maka kalau orang berbicara rahmatan lil alamin, maka sebenarnya kita sudah berbicara tentang Islam itu rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita selalu melihat kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu rata-rata menggunakan setelah nama kerajaan Darussalam. Coba Aceh Darussalam, Palembang Darussalam, Siak Darussalam. Kemudian di Kepulauan Riau juga selalu Darussalam, Johor Darussalam. Kemudian Kerajaan Tambusai Darussalam. Yang tidak pakai Darussalam, mereka menggunakan istilah Serambi Makkah. Maka kerajaan Islam di Bangkinang menggunakan Serambi Makkah. Kerajaan Islam di Rengat menggunakan Serambi Makkah. Kenapa Serambi Makkah? Kenapa Darussalam? Coba, ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa prinsip Darussalam itu kan artinya kampung damai. Berarti mengatakan ini negeri damai, gitu. Jadi kalau sudah dikatakan ini negeri damai, ini disebut Serambi Makkah. Serambi ini ibarat kalau sana Makkahnya, di sini serambinya. Kalau serambi ini ibarat kalau sebuah masjid nih, serambi kan di pinggir-pinggir itu serambinya. Pergi kita teras itu kan serambi itu. Berarti kalau begitu yang menggunakan serambi itu terasnya Makkah. Wah ya itu. Subhanallah. Berarti ada identik Bapak Ibu yang kami muliakan, keislaman itu adalah sebuah ajaran yang damai, yang sudah terterapkan tanpa harus ada pemerintahan, tapi dia Islam berjalan dan menjalankan ajaran Islam itu sudah memberi kedamaian. Dan kedamaian ini Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti dulu tidak ada bentrok antara satu kelompok dengan kelompok, tidak ada bentrok antara satu mazhab dengan mazhab, tidak ada bentrok antara yang mengaku benar paling benar, sunnah paling sunnah. Tidak ada dulu namanya mengklaim kami paling sunnah, itu tidak. Tidak ada dulu mengklaim kami benar, ini pendapat benar, itu tidak. Tidak ada. Kenapa terjadi zaman sekarang langsung memponis ini masjid sunnah, ini masjid tidak sunnah, gitu. Ini ustadz sunnah, ini ustadz tidak sunnah. Sampai lagi nanti ini sekolah sunnah, ini tidak sunnah. Akhirnya apa? Terpecah kita. Padahal Bapak Ibu yang dulu tidak pernah. Kenapa? Karena kita sudah damai dengan keislaman. Islam dengan berbagai pendapat silakan. Karena sebenarnya yang terjadi sekarang ini banyak orang mencari perbedaan, bukan menengok persamaan. Harusnya kita tengok persamaan, jangan perbedaan. Maka kadang-kadang kalau ada sholat samping kita orang beda, ini mazhab ini, kita tengok bedanya. Bukan kita tengok sama. Udah kita sama-sama sholat, udah. Takbir pertama Allah Akbar, ya sama, ini selesai kan? Ketika idal sami Allahu liman hamidah, dia sama juga kan? Beda bacaan silakan. Uduk beda sikit, niatnya sama, nawaitul uduk, tidak ada beda. Jadi Bapak Ibu yang kami mulai, persoalan sekarang orang menengok perbedaan. Coba kita sekarang kita pola pikir, kalau bahasa raising king, gitu. Kita robah cara berpikir kita, menengok persamaan. Maka persamaan ini nanti kita sampai pada suatu tataran itu Bapak Ibu yang kami mulai. Ternyata Islam kita ini itu sudah sebenarnya sudah ada kaitan dengan sahabat dan tabi'in yang datang ke Nusantara, dan mereka sampai sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, disitulah tataran kalau orang berbicara sahabat, jangan lupakan itu.
Kenapa? Kalau kita lupakan, akhirnya Pak, rusak. Di sejarah Islam ini sudah teori masuk Islam itu macam-macam. Bahkan kalau saya baca ada 5 teori itu. Tapi dengan dikokohkan bahwa nol peradaban Islam itu berada di Barus, berarti sudah mengokohkan bahwa Islam datang ke Indonesia adalah dengan sahabat. Maka sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, apalagi sudah sampai di zaman Utsman bin Affan, di mana para sahabat sudah banyak datang demikian. Apalagi kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib sampai juga ke Nusantara, ini menunjukkan bahwa ketika hadis saya katakan, ya laitani laqitu ikhwani, sungguh aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka sebenarnya ungkapan Rasulullah ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya, yaitu orang yang beriman kepada Rasulullah, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Mereka membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, mereka tak pernah berjumpa dengan orang yang diturunkan Al-Quran padanya. Mereka sholat, puasa, zakat, haji, mereka laksanakan penuh dengan keimanan, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan orang yang diturunkan syariat pertama kali kepadanya. Mereka itu dirindukan oleh Rasulullah. Maka kalau kita ini dirindukan Rasulullah, kenapa kita cari perbedaan? Tapi carilah persamaan. Maka kalau kita cari persamaan, mudah-mudahan nanti kita berjumpa Rasulullah. Sebab kalau Rasulullah sudah rindu, maka kita harus rindu juga. Maka rindunya Rasulullah berjumpa kita, berarti kita juga rindu berjumpa Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah. Amin. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, saya persilakan. Ada Pak Bu? Atau tidak saya tambah? Karena waktu suruh ulun masuk baca. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi ya sudah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi kalau kita berbicara Barus ini kadang-kadang ada orang keanehan, tapi saya sering mengatakan kita berbicara Barus berarti kita berbicara masa sahabat tabi'in. Maka kalau kita tengok, karena Barus dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang hanya sebuah kecamatan. Kalau dulu Bapak Ibu panjang, dari Singkil sampai Pariaman. Maka sebenarnya Pariaman itu masuk Barus. Maka kalau baca sejarah, Raja Barus pertama itu dari Pariaman. Nah sekarang Pariaman, Barus, ya kan? Aceh. Padahal dari ujung Aceh sampai Pariaman itu Barus awal. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, maka penyebaran Islam itu dari laut ke darat. Maka dari situlah masuk ke tengah-tengah Sumatera, sampai kepada Danau Toba, sampai kepada Padang Lawas, Tapanuli. Sebenarnya akan turun sampai kepada daerah, kalau dari Pariaman nanti naiklah ke atas ke Bukit Tinggi sampai ke Batu Sangkar. Kalau dari Tapanuli maka masuk Rokan Hulu, Rokan Hilir sampai. Jadi kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, maka keislaman itu sudah masuk. Maka kadang menjadi pertanyaan, Danau Toba kenapa disebut Toba? Toba artinya kalau bahasa Arab baik kan? Kalau bahasa Batak Toba artinya apa? Baik bahasa Batak jeges. Kenapa tidak Danau Jeges? Itu. Walaupun kemarin jumpa saya seorang pendeta, katanya Toba itu bahasa Batak itu pergi katanya. Kalau bagi saya tidak, Toba itu bahasa Arab. Toba itu artinya baik. Maka Danau Toba, Danau baik. Berarti Islam sudah masuk di situ sebenarnya. Maka ketika ada teori baru mengatakan si Singamangaraja itu adalah Muslim, dengan dijumpainya stempelnya, uangnya, bertulisan kalimat tauhid, berarti Islam sudah ada di situ. Kenapa terjadi perubahan sekarang? Itu ulah dari penjajah. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, ulah penjajah itulah sampai sekarang ini kita ini berpecah belah. Kata orang Malaysia, kenapa kita Malaysia Riau ini tak bersatu? Ulah penjajah juga.
Sana dikuasai Inggris, dikuasai Belanda. Penjajah aja. Mungkin kalau dikuasai oleh Belanda semua mungkin tak pecah juga kan. Tapi ulah penjajah. Maka ulah penjajah ini merusak. Akhirnya Pak penjajah itu sampai sekarang ingin menjajah. Kalau dia tidak bisa menjajah secara teritorial, maka dia jajah secara ekonomi. Dia jajah secara macam-macam. Maka kita Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita kuatkan keimanan kita seperti imannya sahabat. Kita kuatkan keyakinan kita seperti keyakinan sahabat. Kita kuatkan perjuangan kita seperti sahabat. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Pertama kita baca Al-Fatihah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga bacaan Al-Fatihah ini mereka mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah. Kalau orang tua kita masih hidup bersama kita, semoga di sisa-sisa umur mereka mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah. Ala hazin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi yukafi mazidah rabbikal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna wa ja'alna salim muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana wa qaumana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi baladina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.